Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami, kekasih jiwa kami, gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami sampai pagi hari ini Bapa, kami boleh ada lagi karena semua anugerah dan kasih setia Tuhan. Tuhan, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu karena kami percaya tanpa firman-Mu Tuhan kami akan kesasar. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami binasa. Firman Allah lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Ratapan, ya. Dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Kemudian kita akan membaca yaitu ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat judul dari perikop ini adalah penghiburan dalam penderitaan. Saudara, firman Allah ini pertama kali disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Saudara, pada saat bangsa ini sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, pada saat bangsa ini mengalami sesuatu yang tidak mereka harapkan. Saudara, manusia seringkali berandai-andai, bermimpi, ya, selalu membayangkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, ya. Manusia selalu bermimpi dan mengidam-idamkan satu kondisi, ya, yang penuh dengan kebahagiaan, jauh dari penderitaan, jauh dari kesusahan, bebas dari tekanan. Itulah saudara-saudara harapan, mimpi, ya, dari setiap manusia. Tapi pada kenyataannya saudara-saudara, hal yang terjadi tidaklah seindah yang kita bayangkan. Keadaan yang kita alami tidak selalu seindah yang kita impikan, ya. Terkadang saudara kita mengalami suatu keadaan yang sangat bertolak belakang dengan yang kita impi-impikan, yang kita dambakan, yang kita harapkan. Tanpa terkecuali saudara, siapapun dia, apakah dia seorang yang percaya
atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah dia seorang yang setia atau yang tidak setia kepada Tuhan? Apakah dia seorang yang beribadah kepada Tuhan atau tidak? Saudara, sepertinya persoalan dan permasalahan di dalam dunia ini tidak pernah mengenal siapa kita. Nah, namun saudara-saudara, ada perbedaan antara orang yang benar dengan orang fasik. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, atau katakanlah permasalahan hidup. Ada perbedaan. Ketika orang yang tidak memiliki pengharapan, ketika orang yang tidak memiliki pegangan, ketika orang yang tidak memiliki iman, pada saat dia mengalami satu keadaan, permasalahan, apakah itu persoalan ekonomi, keuangan, kesehatan, maka saudara-saudara, orang itu sepertinya dia tidak memiliki pengharapan lagi. Dia menganggap ini sudah tamat, sudah habis, sudah selesai. Ya, tetapi berbeda dengan orang yang berharap kepada Tuhan, dengan orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, ada saatnya memang kita alami. Nah, ketika kita mengalami sesuatu, penderitaan, persoalan, permasalahan, tekanan, saudara, tidak selamanya berakhir tragis, tidak selamanya berakhir dengan kekecewaan. Sebab ketika Tuhan memanggil kita, Dia bukan hanya panggil untuk diselamatkan, tetapi hal yang paling penting, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu untuk memurnikan kita, untuk memproses kita, untuk menjadikan kita manusia-manusia yang taat, manusia-manusia yang beribadah, manusia-manusia yang memiliki kualitas rohani yang seperti Tuhan inginkan. Nah, saudara, saya ingat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, coba kita baca Ibrani 12 ayat 5 mulai sampai ayat 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Haleluya. Saudara, ya, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami sebagai anak. Kita harus tahu ketika kita mendapat ganjaran, ketika kita mendapat didikan, ketika kita mendapat saudara-saudara dihajar, tidak selamanya saudara-saudara itu sebagai wujud kebencian, tidak selamanya itu sebagai wujud murka, tetapi saudara-saudara di dalamnya mengandung pendidikan. Ada kasih. Di manakah seorang bapak ketika melihat anaknya nakal, ketika anaknya salah kemudian dibiarkan? Itu bapak yang jahat. Bapak yang baik ketika melihat anak salah ditegur, ketika anak itu membandel diajar, diberikan pengajaran, dicemeti, dicambuk. Tujuannya apa? Supaya anak itu balik, supaya anak itu sadar, supaya anak itu menjadi baik, supaya anak itu tidak binasa, supaya anak itu tidak tersesat, supaya anak itu tidak celaka. Di manakah seorang bapak yang membiarkan anak berbuat salah kemudian dibiarkan saja? Itu anak, firman Allah katakan, anak gampangan. Kalau kita anak, maka kita harus menerima didikan, kita harus menerima pengajaran dari Tuhan. Saudara, tidak selamanya. Sebab selalu ada pengharapan di ujung dari sesuatu yang kita alami. Mungkin kesusahan, mungkin Tuhan sedang membentuk kita.
Dalam suratan Petrus dikatakan kita saudara seperti emas yang dimurnikan dalam api. Nanti kita muncul keluar sebagai emas yang murni. Itu tujuan Allah ketika satu saat, satu ketika. Untuk waktu yang tertentu kita alami. Jangan kita lari, jangan kita tinggalkan Tuhan ketika kita alami sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita sudah setia, kalau kita sudah taat, kita sudah dengar-dengaran, kita sudah berdoa, kita sudah menyembah, kita masih alami. Pahamilah itu, bahwa ini saudara-saudara kita sedang diproses. Berarti kita sedang diuji, berarti kita akan next level, saudara-saudara. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan hanya untuk sesaat. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 23 dikatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selamanya, saudara. Hanya ada waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita anak, pasti Bapa akan mendidik kita. Pasti Bapa akan menegur kita. Pasti Bapa akan menghajar kita. Tetapi tujuannya apa? Untuk kebaikan. Karena kita diakui anak. Hati-hati saudara kalau kita sebagai anak Tuhan sudah tidak pernah ditegur, tidak pernah dihajar, tidak pernah dinasihati. Firman Allah katakan kita adalah anak-anak gampangan. Berarti kita bukan anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita harus mau dididik. Kalau kita anak Tuhan, kita mau harus dihajar. Haleluya. Sekali lagi, kalau kita sudah setia, kita sudah taat, kita melakukan firman, kita berbakti dengan setia, kita saudara-saudara membalikan milik Tuhan dengan benar. Kita sudah menjadi penyembah yang benar. Kita masih mengalami. Pahamilah bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah. Dia sedang membentuk kita, Dia sedang memproses kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jangan engkau putus asa ketika engkau ditegur. Jangan engkau putus asa ketika engkau dihajar. Semakinlah dekat kepada Tuhan, semakinlah merendahkan diri kepada Tuhan. Engkau akan lihat pada saat-saatnya, waktunya Tuhan, Dia akan angkat engkau. Engkau akan next level. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah sudah kami dengar. Firman Allah sudah hamba sampaikan. Siapapun dia yang telah mendengarkan firman Allah, biarlah Roh Kudus menjamah, supaya dia sadar, dia tahu bahwa dia adalah milikmu, dia adalah anakmu. Kalau dia sedang mengalami sesuatu yang tidak diharapkan, sedangkan dia sudah setia, taat, berbakti, melakukan firman, berarti Tuhan sedang membentuk dia. Kuatkan dia Tuhan supaya dia tetap dalam prosesnya Tuhan. Bapa, hamba berdoa kalau ada umat-umatmu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dari tempat ini Bapa, dalam nama Yesus jamah dan sembuhkan mereka. Sakit penyakit apapun jamah sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang dalam persoalan permasalahan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan penyelesaian. Terima kasih Tuhan. Kami masuk di hari yang baru ini Bapa, dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.